Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, serta saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Di pertemuan berikutnya kita telah menerangkan tentang permulaan sholat, yaitu dengan mengangkat kedua tangan dengan membaca Allahu Akbar atau takbiratul ihram. Kembali kita melandaskan praktek takbiratul ihram ini pada hadis yang dikemukakan oleh Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi ketika memulai sholat itu adalah mengangkat kedua tangannya. Seperti apa dalam mengangkat kedua tangan itu? Kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha shalah. Ketika memulai sholat, mengangkat kedua tangannya hadwa mangkibai, selurus pundaknya atau meratai pundaknya. Dari sini kita tahu bagaimana praktek sholat dan mengangkat kedua tangan itu, yaitu meratai pundaknya. Ada pertanyaan, tangan kita itu yang ukuran mana? Ukuran mana yang harus kita angkat yang meratai pundak? Karena tangan kita itu kan mulai dari lengan sampai dengan jari-jari itu masuk ke ukuran tangan. Maka karena luasnya batasan tangan ini, sehingga di dalam praktek mengangkat kedua tangan sering terkesan beragam di tengah-tengah masyarakat kita. Keragaman itu saya berpendapat kalau dilandasi oleh pengetahuan itu tidak masalah. Tapi kalau tidak dilandasi pengetahuan dengan dasar-dasar yang sahih, itu menggambarkan bahwa kita tidak memiliki dasar di dalam menjalankan ibadah ini. Kalau kita melandaskan pada pemahaman bahwa tangan kita itu adalah jari, maka tentu yang akan meratai pundak kita adalah ujung jari kita dengan pundak kita. Ya. Tetapi kalau kita merujuk kepada hadis yang lebih spesifik dan bisa menegaskan tentang bagaimana mengangkat kedua tangan itu, ya, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Wa'il, ya, dari Abi Dawud, hatta kana tahyala mankibaihi wa hadza bi ibhamaihi uzunaihi. Ya, dari hadis ini mengangkat kedua tangan meratai pundak itu adalah wa hadza bi ibhamaihi uzunaihi. Semacam menyentuhkan atau mendekatkan kedua ibu jari ke ujung telinga bagian bawah. Maka dengan adanya hadis ini atau merujuk kepada hadis ini, bahwa yang meratai pundak itu tentu bukan jari-jari, tetapi yang meratai pundak itu adalah pergelangan tangan, di mana kita biasanya menggunakan jam tangan. Jadi jam di tangan, ya. Sehingga meratai pundak itu adalah mengangkat kedua tangan dan meratai pundaknya. Nah, tentu kalau tidak merujuk kepada hadis ini, merujuk kepada keumuman lafaz hadis sebelumnya, bahwa itu menjadi sangat terbuka. Tapi yang paling penting adalah landasi praktek mengangkat tangan ketika sholat dengan pengetahuan yang memadai bahwa angkat kedua tangan kita meratai pundak. Tidak terlalu tinggi sehingga melampaui meratai pundak, juga tidak terlalu bawah, apalagi kalau kita tidak sampai mengangkat tangan. Hal penting yang harus kita catat juga bahwa bagaimana praktek mengangkat tangan ketika sudah diangkat yang meratai pundak itu. Berdasarkan hadis dari Ibnu Huzaimah, ya, mengatakan bahwa Abu Amir memberikan isyarat pada saat sholat itu dengan walam yufarrij baina asabihi walam yadummaha. Jadi Abu Amir memperhatikan sholat Rasulullah SAW, bahwa ketika beliau mengangkat kedua tangannya itu adalah walam yufarrij baina asabihi walam yadummaha, tidak merenggangkan jari-jarinya, tidak pula merapatkan jari-jarinya. Kita bisa mengambil makna pelajaran dari sini. Ketika mengangkat kedua tangan tidak merenggangkan dan tidak juga merapatkan, ada kesan bahwa sholat itu memang harus rileks.
Sehingga kalau merenggangkan itu tampak ketegangan, sebaliknya juga pada saat merapatkan, rapat itu juga tampak ketegangan. Sehingga sholat itu betul-betul rileks, tetapi serius gitu. Tidak menunjukkan eh, eh, lemas gitu, tidak lemas, tidak juga tegang. Tetapi dia betul-betul rileks dan nampak bahwa dia memang sedang melaksanakan sholat. Hal ini akan eh, terhubung dengan totalitas kesadaran kita tadi, menghadirkan hati kita bahwa kita sedang sholat, berhadapan dengan Allah yang maha lembut, maka kita juga sholat harus lembut, ya, tapi bukan lembek, lembut, tegas, tapi tidak tegang. Ya, ini saya kira hal yang perlu melakukan internalisasi dari pemahaman seperti ini antara praktek sholat yang kita paparkan tadi dengan bagaimana pemahaman kesadaran kita, sehingga betul-betul tanpa harus dinilai oleh orang lain, justru karena kita sedang melaksanakan sholat mengikuti tata cara Rasul dan memurnikan ibadah kita kepada Allah, supaya kita mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya disampaikan bahwa sholat itu adalah etalase, sehingga kita harus betul-betul menghadirkan bagaimana sholat kita mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.